والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Gusti Rahmi. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, laporan dari Ketua Panitia kepada Saudara Riki Suryananda. Disilakan. Bismillah, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da rahmatan lil alamin amma ba'd. Puja dan puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam acara kajian rutin spesial Maulid Nabi Divisi Kerohanian Himatika UIN Imam Bonjol Padang. Tentunya walaupun acaranya secara online, tetapi mudah-mudahan peserta semua tidak mengurangi semangatnya untuk mengikuti acara ini. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul umat Islam yang merupakan rasul yang selalu dibanggakan walaupun 1400 tahun yang lalu, tetapi nama beliau masih dikenang sampai masa sekarang ini. Kemudian yang sama kita hormati Dewan Pengurus, Dewan Penasihat Organisasi Himatika, kemudian beserta jajaran. Kemudian yang sesama kita hormati Dewan Pengurus Harian Himatika beserta jajaran. Kemudian yang sesama kita hormati
panitia beserta jajaran. Kemudian yang sesama kita hormati yakni Al-Ustadz Galuh Febrian Putra SE. Kemudian yang teristimewa sekali kepada seluruh peserta yang pada siang hari ini, ba'da zuhur ini Allah pertemukan dengan kita walaupun dalam situasi yang seperti ini, tapi mudah-mudahan tetap semangat dan bisa mengikuti acara dengan maksimal. Nah, sedikit laporan dari saya sebagai ketua panitia. Yang pertama, susunan kepanitiaan. Yang pertama untuk ketua panitia yakni saya sendiri yakni Riki Priyananda. Kemudian untuk sekretaris panitia yaitu Rawahina. Kemudian sebagai bidang acara itu Titik Sandra dan juga Nafita Harnesa Putri. Kemudian ada juga 3 orang bidang Humfokom. Yang pertama adalah Dinda Rahmatania, kemudian Lolita Sonia. Kemudian ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia beserta DPH yang telah memberikan bimbingan kepada kami sebagai panitia, dan juga ucapan terima kasih kepada panitia yang selama ini dalam beberapa minggu ini sudah bersusah payah untuk mengangkatkan acara ini, yang menyumbangkan tenaga, pikiran, kemudian menyumbangkan waktunya, dan itu sangat luar biasa. Dan kita berharap acara yang kita angkatkan pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya kepada kita, karena ketika sesuatu di situ tuh ada majelis ilmu, maka malaikat akan menaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang pada siang hari ini bisa meluangkan waktunya mengisi waktu akhir pekannya demi mengikuti acara kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat teman-teman semua, dan setelah selesainya acara ada sesuatu yang dapat kita bawa, yang dapat kita terapkan nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sosok Rasulullah SAW adalah sosok yang luar biasa yang tidak bisa tergantikan tentunya. Nah, tema pada kajian pada hari ini yakni tentang temanya adalah menjadi generasi muda Islami sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kami mengangkatkan tema yang ini? Karena ketika kita melihat generasi muda itu adalah generasi yang sangat luar biasa. Generasi muda adalah generasi yang di tahun 2045 adalah menjadi generasi muda yang produktif. Dan kita berharap dengan adanya kajian pada hari ini, kita bisa menjadi generasi muda yang bisa menjadi generasi yang bisa mencontoh Rasulullah SAW. Nah, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu kata sambutan dari Anda pribadi sebagai ketua panitia. Saya akhiri dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Riki Suryananda selaku Ketua Panitia. Sebelumnya diingatkan kepada seluruh peserta dan tamu undangan untuk mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia. Acara selanjutnya, sambutan dari PLT Ketua Umum Himatika sekaligus membuka secara resmi acara kita pada hari ini. Kepada Saudara Rahmatul Wahid, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin,
Karena dengan rahmat, nikmat serta karunia Allah kita telah dapat bertemu walaupun secara virtual di Zoom meeting ini. Kemudian selawat dan beriringan dengan salam, marilah kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla agar selalu tercurah buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Dewan Penasehat Organisasi Himatika, kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia beserta jajaran, kemudian yang teristimewa sekali narasumber kita, dan yang kami banggakan seluruh peserta kajian Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama yang ingin kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang ini diangkat gitu ya, kajian Maulid ini diangkat oleh Divisi Kerohanian, kemudian bentuk panitia. Terima kasih. Kemudian juga kepada narasumber dan seluruh peserta yang menyediakan bersedia mengikuti kegiatan kita pada hari ini meskipun dalam keadaan libur gitu ya di akhir pekan. Kemudian tema gitu ya yang diangkat oleh panitia yaitu menjadi generasi Islami sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan dengan tema tersebut, mudah-mudahan tujuan yang ingin dicapai gitu ya, baik itu dari panitia maupun kita peserta yang akan ikut dapat tercapai dan kegiatannya dapat terlaksana dengan baik. Kemudian juga karena ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, meskipun sebenarnya udah lewat dari hari H-nya gitu ya, udah lewat dari 12 Rabiul Awal, namun tidak mengurangi semangat kita ingin menggali dan menggali lagi sifat, sikap dan keteladanan dari Rasulullah SAW, terlebih lagi untuk memompa gitu ya semangat kita sebagai generasi Islami, generasi muda dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian juga mudah-mudahan gitu ya dengan kita mengangkatkan acara ini, dengan kita memperingati Maulid Nabi ini, mudah-mudahan rasa cinta kita, rasa kagum kita kepada Rasulullah SAW itu semakin meningkat dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar cinta saja gitu ya, keteladanannya, sikapnya, sifat maupun perbuatan dari Rasulullah dapat kita tiru hendaknya gitu. Karena Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan juga Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ini ya poin pentingnya gitu ya. Bagaimana uswatun hasanah Rasulullah itu dapat kita tiru sebagai terutama kita sebagai generasi muda gitu. Dan juga ada sebuah hadis gitu ya, barang siapa yang mengagungkan atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka niscaya ia akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Nah, mudah-mudahan kita yang berada di sini mendapatkan syafaat gitu ya. Dan kita selalu banyak berselawat kepada Rasulullah dan juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, uswatun hasanah yang paling utama bagi kehidupan kita ke depannya.
Dan juga nantinya kalau bisa gitu ya, jika bertanya gitu, supaya kita langsung mempraktekkan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Setidaknya yang bertanya nanti salam gitu ya, kemudian selawat terlebih dahulu, baru menyebutkan nama, NIM dan pertanyaannya gitu, supaya kita pada kesempatan yang berbahagia ini langsung mempraktekkan selawat gitu ya, dan juga yang mendengarkannya mendapatkan pahala insyaallah gitu. Juga mengingatkan kita untuk selalu berselawat gitu. Kemudian untuk memompa semangat lagi gitu ya, sebagaimana yang kita lakukan pada hampir setiap kegiatan gitu ya, yaitu apa namanya, jargon kita gitu. Nah, jadi jargon Himatika, jika saya mengucapkan satu kata untuk Himatika, semuanya menjawab jaya gitu ya. Kemudian 2 kata untuk Himatika, semuanya menjawab jaya selalu. Kemudian 3 kata untuk Himatika, semuanya menjawab jaya selalu merdeka. Nah, kira-kira bisa rekan-rekan? Allah, insyaallah. Oke, silakan diaktifkan kamera dan mikrofonnya ya. Semuanya bersuara. Oke, kita mulai ya. 1 kata untuk Himatika. Jaya. 2 kata untuk Himatika. Jaya selalu. Jaya selalu. 3 kata untuk Himatika. Jaya selalu merdeka. Oh, baik, tepat pada baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sembari mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tepat pada pukul 13:55 waktu Indonesia Barat di jam saya, acara kajian Maulid Nabi Muhammad SAW resmi dibuka. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rahmatul Wahid selaku PLT Ketua Umum Himatika dan telah membuka secara resmi acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Raihan Meldi Sentana. Kepada Saudara Raihan Meldi Sentana, disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara peringatan Maulid Nabi pada hari ini, marilah kita bersama menundukkan kepala sejenak, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iqra al-awwal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyabihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya khadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami semua berkumpul di ruang meeting Zoom ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ya Allah, berkahilah kegiatan kami ini dan nilailah sebagai sebuah ibadah di sisi-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'matika allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mal shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Raihan Melvi Santana. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Acara selanjutnya, sesi foto bersama. Kita persilahkan kepada panitia. Baik, sesi dokumentasi kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya. Terdiri dari 6 slide. Saya hitung dari untuk slide pertama, 3, 2, 1. Untuk 3, 2, 1. Untuk slide ketiga, 3, 2, 1. Slide keempat, 3, 2, 1. Slide kelima, 3, 2, 1. Slide ke-6, 3, 2, 1. Dan slide ke-7, 3, 2, 1. Terima kasih, dikembalikan ke MC. Sekianlah acara pembukaan kita pada hari ini. Untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita kepada Saudari Ranti Apnika. Disilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Titi Sandra selaku MC pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ranti Apnika. Saya merupakan mahasiswi semester 5 jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pertama-tama, izinkanlah juga saya untuk menyapa tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Yang terhormat, Dewan Penasehat Organisasi Himatika beserta jajarannya. Yang terhormat, Dewan Pengurus Harian Himatika beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati, PLT Ketua Umum Himatika beserta jajarannya. Yang kita hormati, Ketua Panitia beserta jajarannya. Dan yang sangat teristimewa sekali pemateri kita pada siang hari ini, yakni Ustadz Galuh Febrian Putra SE. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih kepada seluruh peserta kajian rutin yang sudah sama-sama hadir pada siang hari ini. Pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 telah diperingati Hari Maulid Nabi yang ke-1443 Hijriah, di mana Maulid Nabi merupakan hari lahir Nabi Muhammad SAW, yakni pada 12 Rabiul Awal. Beliau merupakan suri tauladan yang baik dan beliau memiliki akhlakul karimah yang sangat luar biasa serta sifat-sifat yang patut untuk diteladani. Kita tahu generasi muda atau masa merupakan masa di mana banyaknya cobaan, masa di mana banyaknya diujinya iman. Maka dari itu sangat penting sekali untuk meneladani Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bagaimana menjadi generasi muda sesuai keteladanan Rasulullah? Pada kesempatan
kesempatan kali ini sesuai dengan tema kita, yakni menjadi generasi muda Islami sesuai keteladanan Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Beliau merupakan Ketua BKPRMI Kota Padang atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Padang. Beliau dipercayakan untuk memimpin BKPRMI Kota Padang selama 5 tahun ke depan. Sangat luar biasa sekali pemateri kita pada siang hari ini, teman-teman. Dan beliau juga sudah bergabung bersama kita di ruang Zoom, yakni Ustadz Galuh Febrian Putra SE. Assalamualaikum Ustadz, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Mana kabarnya? Baik, teman, pepatah, tak kenal maka tak sayang. Berarti kita juga harus tahu siapa pemateri kita pada hari ini. Tapi tak perlu khawatir, karena sebelum pemaparan materi, beliau nanti akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, sebelum masuk kepada pemaparan materi, izinkanlah saya untuk mengingatkan aturan acara pada siang hari ini. Pemaparan materi akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit ke depan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya dan mematikan mikrofonnya. Jadi jangan dibalik ya teman-teman, jangan nanti mikrofonnya dihidupkan saat pemateri menyampaikan materinya. Dan demi kelancaran acara kita, kepada seluruh peserta juga diharapkan tidak mencoret-coret PPT pemateri saat ditampilkan nantinya. Berhubung acara kita ini dilaksanakan pada siang hari, semoga semangat kita masih tetap ada, masih tetap antusias untuk menjalankan acara kita pada siang hari ini. Baiklah, agar tidak memperpanjang waktu, marilah kita simak pemaparan materi dari narasumber kita pada siang hari ini, yakni Ustadz Galuh Febrian Putra SE. Kepada Ustadz, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fa huwa mudillun lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah sehingga kita dapat berkumpul walaupun masih secara virtual namun tidak mengurangi substansi acara kita pada hari ini. Semoga setelah acara ini kita menjadi orang-orang yang semakin lebih baik, semakin bertakwa kepada Allah, dan menjadi pemuda-pemuda yang benar-benar bisa mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, saya bersyukur pada hari ini diundang oleh Ricky ya, yang diberikan kesempatan untuk mengisi kajian Maulid Nabi ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak ada penampilan slide nantinya, karena kemarin saya lagi penelitian 3 hari ini. Jadi kemarin itu pulang tengah malam. Ricky minta CV sama slide CV ya, namun belum dikasih gitu. Karena memang kemarin itu baru selesai pukul 2 malam. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu. Semoga kita di sini dapat sama-sama belajar dan sama-sama dapat mengambil hikmah bagaimana contoh-contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian salat beserta salam kita berdoa kepada Allah supaya disampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman mahasiswa di UIN ini saya sudah 2 kali ngisi ya, menjadi narasumber
Kemarin baru 1 bulan yang lewat itu di agenda LKKM ya, Fakultas Dakwah Komunikasi ya. Apa itu nama fakultasnya? Yang paling ujung. Dan alhamdulillah sekarang bertemu dengan teman-teman Himatika dalam kajian Maulid Nabi. Perkenalkan, nama saya Galuh Febrian Putra, bisa dipanggil Galuh, bisa dipanggil juga Rian. Tanggal lahir 21 Februari 96. Alhamdulillah sudah berumur 25 tahun sekarang. Dulu kuliah pernah di Universitas Dharma Andalas. Sebenarnya saya bukan basic agama, namun basic saya ekonomi. Nah, di organisasi saya pernah menjabat menjadi ketua Forum Studi Islam FSI At-Tauhid Universitas Dharma Andalas. Setelah itu diamanahkan oleh kawan-kawan untuk menjadi presiden mahasiswa 1 tahun ke depannya. Pasca kampus pernah juga di perguruan Islam Pesantren Arisalah 10 bulan di sana lamanya, lalu menjadi auditor. Sekarang membuka usaha, menjalankan usaha bisnis dengan Ustadz terkait dengan yang berhubungan dengan buku-buku Sirah Nabawiyah. Di pasca kampus ini, organisasi yang pernah digeluti adalah menjadi wakil bendahara GPII. Itu pernah juga menjadi relawan rumah zakat anak juara namanya, membina anak-anak pelosok, mengajarkan Al-Quran dan pengetahuan Islam, juga mengarahkan mereka untuk agar lebih berprestasi di dalam dunia pendidikannya. Lalu pernah juga menjadi ketua remaja masjid di Masjid Nur Islam di Alai Para Kopi di Padang Utara. Sekarang menjadi ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Kota Padang, juga sekaligus juga menjadi sekretaris direktur LPP Ekop BKPRMI Sumatera Barat. Nah, jadi itu perkenalan singkat saya selama berorganisasi, mungkin tidak banyak, namun memberikan pengalaman yang luar biasa dan ilmu-ilmu yang sangat banyak. Baik, teman-teman semuanya, pada hari ini insya Allah kita bahas tentang bagaimana peran-peran pemuda Islam, sehingga pemuda Islam tersebut mencontoh bagaimana perjuangan-perjuangan Rasulullah SAW. Kita pernah mendengar bahwa ucapan Bung Karno yang mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka akan aku hentakkan dunia ini. Nah, jadi ungkapan Presiden pertama Indonesia ini saya menilai tidak berlebihan, memang mengingat kita bahwa kaum muda itu adalah kunci kemajuan bangsa dan kemajuan Islam. Mengapa demikian? Karena ketika kita melihat di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah membimbing para pemuda dalam menegakkan Islam, yang paling pertama dicari oleh Rasulullah adalah pemuda-pemuda yang hijrah, pemuda-pemuda yang ingin menegakkan Islam dan ingin mengikuti Rasulullah SAW. Nah, maka karena pemuda ini merupakan aset bangsa, suatu hal yang istimewa, oleh karena inilah Rasulullah mengistimewakan para pemuda. Karena para pemuda itu masih mempunyai pemikiran-pemikiran yang jernih, ideologi-ideologi yang bersih, dan juga para pemuda juga masih mempunyai banyak tenaga dalam membuat perubahan-perubahan baik itu untuk Islam maupun untuk bangsanya. Maka ketika kita berbicara pemuda, maka pemuda itu adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menjadi manusia dewasa. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu merupakan ajaran yang mengatur semua aspek kehidupan, tak terkecuali aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam juga mengajarkan umatnya tak hanya mencintai agamanya, namun juga mencintai tanah air. Nah, jadi dalam sejarah Indonesia pun kita juga melihat bahwa peran pemuda Islam sudah tak perlu diragukan lagi. Di zaman kemerdekaan misalnya,
kita para pemuda yang semangat ketika itu digerakkan ulama untuk turun ke medan perang mengusir penjajah dari tanah air. Meski mereka harus mengorbankan jiwa dan raganya. Hanya dengan modal satu batang bambu, tidak pakai pistol dan tidak pakai senjata lainnya, namun mereka bisa membuat Indonesia ini berdiri. Dengan semangat jihad, dengan semangat jiwa pemudanya, mereka bisa mendirikan Indonesia sehingga Indonesia terbebas dari penjajahan. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, jadi ketika di masa penjajahan itu, kita membahas ini dulu, perjuangan pemuda Islam ketika itu bahkan bisa ditelusuri sejak era prakolonial, masa kolonial, pasca kemerdekaan, di saat penjajahan tak lagi eksis. Nah, di sanalah peran pemuda Islam ikut berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Jikalau kita melihat di zaman Rasulullah itu menjadi nabi ketika berumur 40 tahun. Di mana pengikut-pengikut Rasulullah itu banyak anak-anak muda. Ada Mus'ab bin Umair, Umar bin Khattab, itu masih muda. Ubay bin Abdillah, itu masih anak-anak muda. Banyak anak muda lainnya. Bahkan pernah kita mendengarkan cerita-cerita yang heroik di masa Rasulullah. Namun pada hari ini, marilah kita merenung sejenak bahwa realita pemuda Islam sekarang itu sangatlah bobrok. Itu sangatlah ambruk. Bagaimana kita bisa ini mengatakan bahwa pemuda pada hari ini sangat jauh ketertinggalannya dari pemuda-pemuda zaman dahulu? Kita melihat bahwa pemuda hari ini dengan gampangnya diseret oleh media-media komunikasi, media-media telekomunikasi, sehingga mereka cenderung mendapatkan contoh-contoh yang buruk karena akses dari internet itu sangatlah luas. Maka kita sebagai pemuda harus peduli dengan kondisi-kondisi seperti ini. Nah, dalam hadis riwayat Hakim dan Tabrani mengatakan barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia bukanlah bagian darinya. Maka kita harus peduli terhadap kondisi-kondisi pemuda pada hari ini. Hari ini kita adalah pemuda yang intelektual, pemuda yang dididik, pemuda yang diberikan ideologi-ideologi yang baik sehingga kita bisa menebarkan kebaikan dimanapun berada. Maka kebaikan ini janganlah hanya kita saja yang merasakannya. Namun ketika kita melihat kondisi-kondisi kawan kita yang di luar, yang belum tersentuh oleh hidayah, yang belum tersentuh oleh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita harus menggerakkan hati kita untuk melakukan tersebut. Apa saja contoh-contohnya? Banyak di antara kita sekarang anak-anak muda yang bersifat hedonisme. Mereka cenderung lebih hura-hura. Gaya hidup mereka tidak sehat. Pesta dugem, ada kontes idol dan sejenisnya. Ada geng-geng motor, ada klub-klub yang tidak sehat. Bermain game online hari ini, game itu sangat merusak para pemuda pada hari ini. Sama halnya game tersebut sama seperti seseorang yang kecanduan narkoba. Nah, inilah kondisi-kondisi kawan-kawan kita, pemuda-pemuda pada hari ini di luar sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi pemuda pada hari ini adalah mereka lebih cenderung mengikuti nafsu syahwat mereka. Nafsu syahwat yang bergelora itulah membuat mereka rusak, membuat orang-orang rusak, membuat anak-anak orang rusak. Sehingga inilah yang merusak tatanan-tatanan kehidupan dari bernegara dan kehidupan pemuda muslim pada hari ini. Jikalau kita melihat survei Komnas HAM anak di 12 provinsi dengan responden ketika itu 4.500 remaja, 97% remaja SMP dan SMA itu pernah melihat, mohon maaf, film-film porno. Nah, ini adik-adik kita ini mau kita bawa kemana? Jikalau kita ingin mengarahkan mereka bagaimana seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita harus melihat dulu kondisi-kondisi ini. Kita harus membuka mata, harus membuka hati kita, sehingga
kita tahu apa tujuan kita. Nah, tujuan kita bukan hanya untuk mensolehkan diri kita sendiri, tapi kita harus juga menjadi orang muslih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Faltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara segolongan kita orang-orang yang menyeru pada kebaikan dan mencegah pada yang mungkar. Hari ini yang orang-orang yang mencegah yang mungkar itu dijegal oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam. Organisasi-organisasi yang dulunya mencegah dari hal-hal yang mungkar, hari ini dijegal. Hari ini bagaimanapun upayanya harus dihancurkan. Sehingga musuh-musuh Islam itu lebih leluasa mereka bergerak untuk menghancurkan anak-anak muda, khususnya di Indonesia dan pada secara umum di dunia ini. Nah, itu yang pertama. Menurut data 97% remaja SMP, ya. Lanjut ya. 97% remaja SMP dan SMA itu pernah melihat film-film. Yang kedua, 93,7% para remaja pernah berciuman hingga berhubungan intim. Ini mohon maaf ya, ini kita buka-buka saja. Nah, ini menurut data yang ada di Indonesia. Ini siapa yang bertanggung jawab itu? Kitalah sebagai mahasiswa, sebagai pemuda yang bertanggung jawab terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Yang ketiga, 62,7% remaja SMP sudah lagi tidak perawan. Nah, maka saya ingatkan kepada teman-teman yang perempuan, maka kita harus menjaga diri kita. Bagaimana cara kita menjaga diri kita? Salah satunya adalah dengan cara menutup aurat. Nah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dan lain sebagainya, maka kita harus memahami bagaimana sirah-sirah Rasulullah, bagaimana perjuangan para sahabiah-sahabiah ketika itu. Bagaimana perjuangan pemudi-pemudi Islam, wanita-wanita dalam Islam ketika itu. Maka saya mengingatkan kepada adik-adik yang perempuan, maka kita harus senantiasa menjaga aurat kita. Karena faktor utama dalam memicu hal-hal tersebut adalah bagaimana seorang wanita berpakaian, bagaimana seorang wanita bergaul, dan bagaimana seorang wanita berbicara. Nah, maka Islam itu telah mengajarkan kepada kita bahwa seorang perempuan tidak boleh berkhalwat dengan seorang laki-laki. Apa itu berkhalwat? Mereka tidak boleh berdua-duaan tanpa ada yang ketiga itu mahramnya. Karena ketika mereka berdua tanpa tidak ada mahramnya, maka yang ketiga itu adalah setan. Sehingga disitulah para lelaki lebih leluasa ingin mempermainkan wanita. Nah, saya sering bilang seperti ini, saya laki-laki, bahwa seorang laki-laki itu sebelum mereka menikahkan para perempuan, mereka adalah seorang pembohong. Sepakat nggak? Sepakat? Sepakat. Sepakat. Jadi seorang laki-laki walaupun ketika mereka mendekati kita yang baik-baiknya saja ketika sebelum menikah, maka mereka itu bohong. Nah, mereka itu dikatakan jujur apabila mereka sudah berani melamar kita, menemui orang tua kita, lalu menikahi kita. Nah, maka inilah yang harus kita perhatikan. Nah, sehingga kita tidak terjerumus dalam hal-hal maksiat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah 21,2% remaja SMA pernah melakukan aborsi. Kalau 21,2% saja sudah pernah melakukan aborsi, berarti mereka sudah pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka inilah saya ingatkan kepada adik-adik perempuan dan juga adik-adik yang laki-laki. Yang laki-laki bahwa kita harus bagaimana mensolehkan diri kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah.
bagaimana ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, maka itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ini empat faktor ini, empat hasil survei ini banyak faktor-faktornya. Nah, apa saja faktornya? Nah, seperti tadi, mereka bersifat hedonisme, berhura-hura, pergaulan tidak dijaga, tidak adanya pendidikan dalam rumah tangga. Nah, itu yang menyebabkan mereka terjadi. Lalu apakah yang tersisa untuk kebangkitan Islam suatu saat nanti? Nah, hari ini kita melihat, nah kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, maka kita harus melihatnya secara kompleks. Hari ini kita melihat masjid hanya diramaikan oleh orang-orang tua saja. Atau mungkin mereka yang miskin saja. Nah, itulah realita hari ini. Kalau kita pergi sholat subuh, nah ini untuk yang perempuan, kalau ingin mencari jodoh, carilah pemuda yang rajin sholat subuh. Nah, karena sekarang yang banyak rajin sholat subuh itu adalah apa-apa yang sudah tua. Nah, kakek-kakek sekarang ini. Sekarang pemuda itu sangat jarang. Nah, maka kita di sinilah 152 orang kita di sini, kita yang akan menjadi pelopor-pelopor dalam kebangkitan-kebangkitan tersebut, mengarahkan para pemudanya untuk senantiasa meniru, menteladani akhlak dan bagaimana cara Rasulullah beribadah dan bagaimana juga cara Rasulullah dalam berjuang menegakkan Islam. Kita lah yang berperan di situ. Apalagi kalau di tengah masyarakat orang menganggap bahwa siswa Universitas Islam Negeri ini mereka semua adalah ustadz ini. Nah, jadi munculnya kawan. Ini mereka semua adalah ustadz. Jadi yang harus kita pahami adalah qabla kulli syai'in. Ada yang tahu artinya? Dia sorong lah Pak deh. Ada yang tahu artinya kira-kira? Apa artinya nahnu du'at qabla kulli syai'in? Sebelum melakukan sesuatu. Bahwa kita ini adalah dai sebelum menjadi apapun. Menjadi filsafat misalnya, bahwa kita ini adalah dai. Menjadi dokter, kita ini adalah dai. Menjadi pakar matematik misalnya, kita ini adalah dai. Menjadi Polri, kita adalah dai. Menjadi TNI, kita adalah dai. Nah, bahwa itu yang harus kita pegang dalam diri kita. Bahwa seorang pemuda Islam itu semua adalah dai. Yang membedakan kita di hadapan Allah itu bukan ketampanan, kecantikan kita, bukan kebagusan fisik kita, namun adalah ketakwaan kita. Itu yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pemuda Islam harus mengetuk hati, mengetuk pikirannya bahwa kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini seperti ini loh. Kalau seperti ini kondisinya apa saja yang harus kita lakukan? Contohnya tadi masjid hanya diramaikan oleh orang-orang tua. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin membuat program-program menarik, bagaimana pemuda-pemuda datang ke masjid dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat di bulan Ramadan, para pemuda hanya menjadikan itu bulan untuk bermalas-malasan. Mereka banyak tidur dan lain sebagainya. Apalagi pada saat sekarang ini zaman adalah zaman minyak Google saja. Nah, bahkan kuliah pun kita hanya dengan memakai Zoom secara virtual. Mungkin ada di antara kita, semoga ada di antara kita yang ketika kuliah buka Zoom, habis itu ditutup video dia tidur. Nah, ada di antara kita yang seperti itu. Ini tandanya bahwa banyak yang terjadi di sekitaran kita, bahwa para pemuda itu banyak yang malas-malasan, sehingga mereka tidak produktif, sehingga pemikiran mereka kemana-mana, sehingga terjadilah maksiat dan lain sebagainya. Nah, maka inilah peran-peran kita. Salah satunya dengan kajian-kajian Maulid ini kita mengingatkan kembali, menyadarkan diri kita kembali, mengetuk diri kita kembali bahwa kita selama ini jauh dari bagaimana Rasulullah SAW yang sebenarnya.
oh ternyata kita masih jauh dari bagaimana pemuda-pemuda Islam itu yang seharusnya. Disinilah inilah merupakan sarana-sarana yang bagus seperti kajian-kajian ini yang harus kita perbanyak sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Islam itu hanya sebatas simbol dan digunakan sebagai komunitas belaka. Nah, banyak film-film yang kita lihat bahwa ada film Munajat Cinta, ada film Surga Untukmu. Nah, namun hanya sebatas simbol film saja. Kalau kita melihat sehari-hari, bagaimana kehidupan mereka, tidak jauh. Mereka hidupannya sangat jauh dari apa yang mereka perankan di dalam film. Nah, itu contohnya. Nah, hari ini pemuda-pemuda Islam itu sangat malu melihatkan simbol-simbol Islam. Nah, para pemuda-pemudi Islam, mereka itu cenderung malu untuk melihatkan simbol-simbol Islam. Hari ini kita melihat bahwa untuk mengaku saja, untuk bagaimana berpakaian saja, mereka malu. Gitu. Mereka lebih cenderung meniru bagaimana gaya-gaya keeropaan, kebaratan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi peran-peran kita, bagaimana kita merubah kondisi-kondisi ini. Kita lebih cenderung meniru bagaimana cara fashion Eropa, Korea, dan lain sebagainya. Food. Nah, itu kita lebih cenderung. Itu enggak masalah. Nah, namun kita harus menyelipkan bagaimana di situ ada unsur-unsur dakwahnya, unsur-unsur syiarnya. Sehingga apa yang kita lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah Islam itu hanya sebatas sisi spiritual semata. Nah, azan orang kita sholat. Kadang azan terdengar pun kita belum juga kunjung untuk melaksanakan sholat. Nah, tapi kita masih bermalas-malasan. Masih kita sibuk di kafe, masih kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, maka spiritual ini harus kita rubah menjadi sebuah budaya yang melekat dalam diri kita yang memang tujuannya hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin sebentar, ada telepon masuk. Oh, loh. Dengar, tetapi kalian ini kamu kira. Anu kira tuh batal mantap nih.
Mohon izin sebelumnya Ustaz. Mikrofonnya masih. Mohon maaf, nggak mute ya. Nah, pada hari ini kita melihat umur 21 tahun masih disibukkan dengan percintaan dan lain sebagainya. Dulu di zaman Rasulullah, para sahabat tabiin setelahnya 21 tahun itu sudah bisa memimpin dunia. Dia sudah bisa menaklukkan dunia. Dia sudah bisa menaklukkan negara mereka. Contohnya saja Sultan Mahmud II, Muhammad Al-Fatih. Berangkat dari hadis yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa suatu saat akan ada orang yang akan menaklukkan Konstantinopel. Nah, lalu dia bertekad dan juga ada mentor di belakangnya. Ada ustadz lah di belakangnya, ada ulama di belakangnya, yaitu ayahnya sendiri. Bagaimana ayahnya mengarahkan anaknya sehingga cita-cita anaknya tersebut dapat menaklukkan Konstantinopel. Itu 21 tahun. Hari ini kita 21 tahun disibukkan dengan percintaan. Diputus cinta galau, menangis bunuh diri, menganiaya orang tua kita karena apa yang kita minta tidak diberikan. Apa yang kita inginkan tidak dikasih. Lalu kita melawan dengan orang tua kita. Artinya adalah bahwa hari ini sangat jauh kemerosotan para pemuda jika dibandingkan dengan pada saat-saat dahulu. Nah, maka inilah yang harus kita lakukan adalah penyadaran terhadap para pemuda tentang sejarah Islam dan sejarah bangsa ini. Sehingga mereka tahu bahwa kondisi-kondisi hari ini dan mereka bisa membandingkan dengan kondisi-kondisi pada saat dahulu. Jadi hampir seluruh teamwork yang direkrut oleh Rasulullah adalah pemuda. Seperti yang saya sampaikan di awal, contoh saja Ali bin Abi Thalib itu umur 8 tahun dia sudah berjuang untuk Islam mengikuti Rasulullah. Zubair bin Awam, rumahnya itu dipakai untuk Rasulullah melaksanakan halakoh-halakoh ketika itu. Termasuk di sana hadir Mus'ab bin Umair. Ketika Rasulullah itu sudah sampai di kota Mekah kalau nggak salah, Mus'ab bin Umair sudah mencari informasi kapan Rasulullah datang. Mereka ingin mengadakan halakoh dengan Rasulullah di rumah Zubair bin Al-Awwam. Padahal ketika itu dakwah masih secara sembunyi-sembunyi. Lalu ada Thalhah bin Ubaidillah, umurnya 11 tahun sudah berjuang untuk Islam. Al-Arqam bin Abil Arqam, umur 12 tahun sudah berjuang untuk Islam.
Said bin Zaid, di bawah umur 20 tahun mereka sudah berjuang untuk Islam. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang tampan, yang kaya, yang gagah, yang wangi. Ketika nikmat Islam itu sudah mereka dapatkan, mereka meninggalkan semua kekayaan mereka. Mus'ab meninggalkan semua kekayaannya. Nah, Mus'ab ini agak sedikit heroik kisahnya. Seorang ibunya itu bukan dari kaum Islam, dari kaum umat Islam, tapi seorang Yahudi, seorang Nasrani yang ketika itu yang mempunyai segala kekayaan dan mempunyai kerajaan. Namun Mus'ab bin Umair, ketika hidayah itu dicelupkan oleh Allah ke dalam hatinya, dia meninggalkan semua kekayaan dia. Bahkan ketika akhir hayat, ketika dia ikut berperang dengan Rasulullah, ketika dia memegang panji-panji Islam, ketika Mus'ab memegang panji Rasulullah itu di sebelah kanan, itu tangan kanannya ditebas. Karena ada semangat jihad untuk memperjuangkan Islam dalam hatinya. Lalu panji itu dipegang oleh tangan kirinya, ditebas lagi. Lalu panji itu dipeluknya, sehingga ditusuk tubuhnya dengan pisau, dengan senjata. Apa yang terjadi di akhir hayatnya? Ketika Mus'ab bin Umair ditutup oleh badannya oleh Rasulullah, ditutup kepalanya yang nampak kakinya, ditutup kakinya yang nampak kepalanya. Artinya adalah bahwa apapun yang ada di atas dunia ini itu hanyalah sebuah kesenangan yang fana. Contohnya saja Mus'ab bin Umair, semuanya dia ada, tapi ketika akhir hayatnya dia mendapatkan bahwa tubuhnya tidak bisa ditutupi oleh semua kain ketika berperang tersebut, dengan semua daun ketika berperang tersebut. Nah, begitulah luar biasanya Mus'ab bin Umair itu umur 24 tahun. Umar bin Al-Khattab di umur 26 tahun. Ketika tersentuh hatinya hanya dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, Toha, yang itu yang dibacakan oleh adiknya. Baru yang dibacakan itu Toha. Dia sudah merasakan ketentraman di dalam hati. Siapa yang membaca Al-Quran itu? Sampai ketika dia ingin mendeklarasikan bahwa dia sudah masuk Islam, bahkan dikeroyok juga oleh orang sekampung. Inilah doa Rasulullah bahwa suatu saat akan ada dua orang yang berharap dua di antara dua orang ini berjuang bersama Rasulullah menegakkan Islam, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Namun Umar bin Khattab dibukakan hatinya oleh Allah untuk bagaimana memperjuangkan Islam. Disitulah baru mulai Islam secara terang-terangan. Karena Islam mendapatkan orang yang sangat berani, orang yang sangat kuat, dan sebagainya. Bahkan saking berani dan kuatnya, para setan pun ketika Umar melewati suatu lorong, setan itu malah pergi. Nah, apakah ada di antara kita yang seperti itu kira-kira? Lewat di simpang Uin, mungkin di jalan Uin, tengah malam setan lari gitu. Nah, ada di antara kita? Ada ya. Nah, namun Umar bin Khattab seperti itu. Ada Abdurrahman bin Auf, seorang yang saudagar yang kaya raya, yang bagaimana ketika hijrah dari suatu tempat ke tempat lain tidak membawa apa-apa. Bahkan suatu saat ditawarkan oleh saudara seimannya, saya mempunyai istri, semuanya cantik-cantik, semuanya kaya-kaya. Apakah engkau mau satu? Katanya. Saya tidak, tunjukkan saja saya di mana pasar. Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga jualan dan sebagainya, sehingga dia menjadi orang kaya di daerah tersebut. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, 37 tahun itu masih tergolong para pemuda ya. Dalam undang-undang berapa itu? Umur 18 sampai 40 tahun itu masih pemuda. Nah, ada juga undang-undang yang mengatakan usia 18 sampai 30 tahun. Nah, itu masih pemuda. Abu Bakar As-Siddiq orang yang setia menemani Rasulullah.
bahkan sampai tahu bagaimana akhlak Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah dan ibadah-ibadah Rasulullah. Nah, itulah pemuda-pemuda yang direkrut oleh Rasulullah dalam memperjuangkan Islam. Sehingga disebarlah di semua penjuru bumi orang-orang ini untuk mendakwahkan Islam. Nah, hari ini pertanyaannya, di umur kita yang sudah 20, 21, 22, 23, 24, apa yang sudah kita lakukan untuk Islam? Nah, apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa ini? Nah, maka itu harus kita menjadi bahan renungan untuk diri kita sendiri. Nah, lalu apa prestasi sejarah mereka itu? Mereka mampu menaklukkan dua imperium besar dunia. Ketika itu, yaitu ada Romawi dan Persia. Mereka juga berhasil melakukan ekspansi ke berbagai negara, yaitu ada di Sindi Barat Daya, ada di Armenia dan Rusia, juga Syam, Suriah yang sekarang, lalu Mesir, Tripoli, dan sebagian Afrika. Penaklukan ini mereka berhasil melakukannya. Bahkan dirampungkan dalam waktu hanya 35 tahun. Nah, Indonesia saja dijajah selama 3,5 abad, 350 tahun. Ini yang cakupannya dunia yang sangat luas, itu hanya 35 tahun. Apakah kita terbayang bagaimana itu tidurnya, bagaimana itu makannya, di mana dia, kapan dia waktu dia menuntut ilmu dan sebagainya. Nah, melakukan ekspansi saja terus. Nah, karena niat mereka cuma satu, bagaimana Islam ini tegak dan Islam itu dirasakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Jadi generasi pemuda hari ini itu harus bisa mewarnai dunia, khususnya daerah mereka masing-masing. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, Soekarno itu berhasil menjadi presiden pada umur 40 tahun. Umur 40 tahun itu di mana masa-masanya kita baru mulai mapan. Nah, baru mulai puncak kedewasaan kita. Nah, itu Soekarno. Ada lagi kita melihat Panglima Besar Sudirman. Dia bisa mendapatkan puncak pangkat kemiliteran tertinggi itu pada usia 29 tahun. 29 tahun, banyak di antara kita yang masih hura-hura, bermain, dan sebagainya. Tapi Panglima Besar Sudirman, 29 tahun, dia sudah mendapatkan pangkat kemiliteran tertinggi. M. Natsir kita lihat, umur 41 tahun dia sudah menjadi Perdana Menteri. Nasution menjadi Jenderal Kasat pada usia 31 tahun. Nah, itulah luar biasanya perjuangan-perjuangan mereka. Itu langkah-langkah yang pertama adalah kita menyadarkan bagaimana sejarah Islam dan sejarah bangsa ini. Langkah yang kedua yang kita lakukan, bagaimana seorang pemuda menjadi pemuda yang luar biasa, yang dapat mencontoh bagaimana Rasulullah SAW, baik itu dari segi akhlak, pendidikan, perjuangan, ibadah, dan sebagainya. Yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa potensi yang ada dalam setiap diri pemuda itu sangat luar biasa. Bahwa semua pemuda yang ada, berapa orang ini pemuda di hadapan kita? Ini pemuda semua ya. Yang di hadapan layar ini pemuda semua ya. Insyaallah. Pemuda ya. 148 orang pemuda di layar Zoom ini. Nah, mereka semua mempunyai potensi masing-masing. Mungkin ada yang lemah di bidang public speaking, namun dia bisa bidang desain grafis. Nah, mungkin di public speaking dia lemah, tapi dalam hal balap-balap dia luar biasa. Nah, itu suruh dia jemput ustadz itu, kalau ada kajian itu kan. Nah, karena dia pembalap itu. Nah, ada yang luar biasa di bidang akademik, tapi dia lemah dalam bidang public speaking-nya.
Suruh saja dia membuat bahan-bahan presentasi. Nanti yang bagian presentasinya, public speakingnya lain lagi orangnya. Jadi semua kita di sini mempunyai potensi masing-masing. Nah, jadi tidak ada seorang pemuda itu yang tidak mempunyai potensinya masing-masing. Maka selagi muda ini, di bawah usia 30 tahun ini, carilah potensi kita di mana potensi kita yang sebenarnya. Jangan kita terjebak dalam hal-hal seremonial, terjebak dalam gaya-gaya kebaratan, keopa-opaan dan lain sebagainya, sehingga kita hanya mengikuti tren-tren saja. Namun kita tidak pernah mencari di mana potensi diri kita yang sebenarnya. Quwwatus sabab, itu bahasa Arabnya ini, bahwa kekuatan pemuda. Potensi yang paling ada dalam diri pemuda adalah dia mempunyai kekuatan. Quwwatus sabab. Sabab itu adalah pemuda, kuat itu adalah kuat. Nah, dia mempunyai potensi dalam dirinya. Dia mempunyai kekuatan dalam dirinya. Nah, itulah mengapa Rasulullah SAW mengistimewakan para pemuda. Nah, karena adanya kekuatan sehingga dia dapat bergerak lebih cepat dari kaum-kaum tua, dan dia dengan pemikiran dia yang jernih sehingga mereka dapat melakukan suatu pekerjaan dengan cepat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-ata' bil tahazzub. Nah, jadi para pemuda itu mereka dapat berkontribusi tanpa pamrih. Nah, banyak di antara kita yang luar biasa. Apalagi para mahasiswa, para pemuda. Mereka itu yang terpenting adalah bergerak. Nah, seorang itu dikatakan pemuda adalah ketika hatinya tergerak, ketika melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan dia. Hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Maka tergerak hatinya. Nah, tergerak hatinya sehingga mereka melakukan sebuah kontribusi walaupun hanya tanpa dipamrih. Walaupun tanpa dipamrih. Tidak digaji, mereka tetap juga bergerak. Nah, inilah potensi yang ada di dalam diri pemuda. Yang ketiga adalah qawamun amaliyun. Seorang pemuda itu adalah seorang yang bekerja keras. Karena tenaga yang mereka punya tadi, sehingga mereka terus bekerja keras. Terus melakukan perubahan-perubahan. Nah, beda dengan kaum-kaum tua. Kaum-kaum tua saja mungkin bergerak 1 kilo itu sudah encok pinggangnya. Tapi pemuda, dia mempunyai kekuatan yang sangat banyak. Sehingga dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan maksimal. Seorang pemuda juga terbuka. Mereka belum terkontaminasi oleh ideologi-ideologi yang buruk, budaya-budaya buruk, dan lain sebagainya. Syura bila istibdad. Nah, mereka terbuka dan mereka siap berdiskusi. Makanya beruntunglah orang-orang yang berada di lingkungan orang-orang yang intelektual. Karena di lingkungan tersebut kita bisa belajar bagaimana kita terbuka satu sama lain, walaupun kita berbagai ras, berbagai latar belakang, berbagai suku dan berbagai agama mungkin, namun kita masih bisa menghadirkan sikap diskusi yang tenang, yang berilmu, sehingga apapun yang kita sampaikan itu memiliki pertanggungjawaban. Nah, syura billah istibdad. Nah, itu yang langkah-langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah bagaimana membangun kriteria pemuda Islam sebagai pilar kebangkitan Islam, kebangkitan umat. Nah, maka disinilah Rasulullah SAW mengistimewakan para pemuda. Karena Rasulullah yakin bahwa dengan pemuda inilah Islam akan tegak. Nah, buktinya adalah bahwa memang dengan Islam inilah pemuda dapat menegakkan Islam, menegakkan bagaimana cara berbangsa dan bernegara. Apalagi kita yang berada di Indonesia, beda bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam ras. Namun bagaimana founding father kita, bagaimana Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya ke negara kita ini, ke negeri kita ini, sehingga kita ya aman-aman saja. Apa yang membuat kita tidak aman? Oknum-oknum yang ingin memecah belah kita. Oknum-oknum yang ingin memecah belah umat Islam. Dibentuk
dibenturkannya bagaimana kelompok Salafi dengan kelompok Muhammadiyah, dibenturkannya orang-orang dibilangnya Syiah itu adalah Islam, sehingga terbenturlah Islam ini. Nah, maka ketika hadis Rasulullah itu adalah Islam ini akan terbagi dalam beberapa kelompok. Nah, hanya satu kelompok yang benar-benar yang yang mendapatkan ridhonya Allah. Nah, maka kelompok yang tersebut ada kelompok yang aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun orang Salafi, orang Muhammadiyah, orang orang NU dan lain sebagainya. Nah, mereka adalah kawan kita. Mereka adalah saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita karena Allah. Adapun orang-orang yang beda dengan agama adalah mereka saudara kita juga. Saudara dalam berbangsa dan bernegara. Maka kita di Indonesia beragam ini, nah, kita harus mengutamakan toleransi. Ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana ketika di zaman Rasulullah itu berbagai macam orang menyembah berhala, menyembah lain-lain sebagainya, menyembah api dan lain sebagainya. Namun Rasulullah masih bisa mendekatkan diri kepadanya, mendekatkan diri kepada orang-orang tersebut, sehingga ada yang tersentuh oleh hidayah, ada yang tidak. Nah, tapi itulah sunatullah, bahwa yang harus kita perhatikan, hidayah itu bukan kita yang memberikan kepada orang lain, tapi Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada orang lain. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya tabligh, menyampaikan ajaran-ajaran risalah-risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita harus memperhatikan kekuatan ruhiyah kita, amalan-amalan kita, sholat kita, puasa, ibadah-ibadah lain sebagainya. Nah, kalau bisa kita juga harus mempunyai amalan-amalan khusus, sehingga kita menjadi orang-orang yang cepat mendapatkan hisabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mus'ab itu hanya rajin azan saja, menjaga wudhu. Nah, tapi dengan menjaga wudhu itulah amalan spesial yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pernah kita mendengar seorang penjual roti yang kerjanya hanya istighfar saja. Nah, itulah amalan dia, sehingga urusan-urusan dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kita harus menjaga kekuatan ruhiyah kita, sehingga itu akan berimplementasi pada pergerakan-pergerakan yang kita lakukan untuk kejayaan Islam dan untuk masa depan kita. Lalu kecerdasan pemikiran. Nah, bahwa seorang pemuda Islam juga harus mempunyai kecerdasan pikiran. Tidak ada orang di dunia ini yang bodoh. Nah, tidak ada orang di dunia ini yang bodoh. Hanya saja ada orang yang malas. Maka untuk mengasah ketajaman berpikir kita, kecerdasan kita harus banyak-banyak membaca buku, berdiskusi dan lain sebagainya. Itu yang kedua, yang ketiga adalah harus meneliti dengan siapapun. Karena ini berhubungan juga dengan ketika kita rajin bersilaturahmi, maka Allah akan panjangkan umur kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah tambah saudara-saudara kita dan sebagainya. Nah, maka kita harus meluaskan umur kita. Lalu yang keempat, kita harus mempunyai visi dan misi yang terarah. Saya dulu ketika di mahasiswa itu, saya mempunyai satu catatan khusus daily activity sehari itu. Mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam, kalau tugas banyak sampai jam 12 malam. Nah, itu sudah terstruktur semua. Jam 3 sampai jam 4 ngapain, jam 4 sampai jam 5 ngapain, dan sebagainya. Kita harus mempunyai suatu hal tersebut. Kita. Saya bertanya ini, 5 tahun lagi kira-kira kita sudah membuat konsep nggak untuk masa depan kita, untuk hidup kita? Ada yang sudah membuat, silakan raise hand. 5 tahun lagi mau jadi apaan? 5 tahun lagi mau jadi apa ini? Ada yang sudah buat? Ini rata-rata angkatan berapa ini? Angkatan berapa?
Angkatan 16 ya? Ya, beragam Ustaz, ada BP 19, ada 20. Oh, beragam ya. 5 ya. Beragam. Nah, jadi jadi saya bertanya 5 tahun lagi kita mau jadi apa? Nah, itu harus sudah kita konsepkan, sudah harus kita buat visi misi kita seperti apa. Karena dari visi misi tersebut berangkatlah strategi-strategi apa yang kita lakukan, sehingga memang tujuan hidup kita itu lebih jelas dan lebih terarah. Nah, bagi yang belum, silakan itu dibuat. Nah, sehingga hidup visi dan misinya menjadi terarah dan lebih jelas. Nah, bahkan saya pernah membuat 100 Dream Bigs. Nah, 100 mimpi besar yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun ke depan. Nah, itu dibuat, ditempel di dinding sampai dibilang orang gila itu kan, menghayal dan sebagainya. Nah, tapi tidak masalah karena yang tahu hidup kita, yang tahu kekuatan kita bahwa diri kita sendiri, maka kita yang harus mengarahkan diri kita. Nah, itu yang keempat ya tadi ya. Yang kelima, kita harus siap bekerja dalam tim. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa Islam itu bangkit, Islam itu ada sampai saat sekarang karena tim. Namun tetap harus ada satu orang leader yang mengarahkan agar kerja-kerja mereka lebih teratur dan rapi. Nah, itu yang kelima. Nah, dan pada akhirnya nanti pada akhirnya nanti bahwa suatu saat Islam itu akan maju. Islam itu akan maju di tangan orang-orang yang militan, orang-orang yang mempunyai amalan-amalan yang luar biasa. Nah, dan hal yang harus kita pahami adalah bahwa kewajiban kita ini lebih banyak dari waktu yang tersisa. Nah, kenapa demikian? Contoh saja Rasulullah. Rasulullah hari ini sudah tiada. Namun risalah-risalahnya terus berjalan dan terus kita lanjutkan. Nah, artinya apa? Waktu itu lebih banyak daripada kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang tersisa. Nah, Rasulullah meninggal di umur berapa? Di umur berapa Rasulullah meninggal? Ada yang tahu? Berapa? Ustaz bicara Ustaz. Nah, umur berapa? 64 ya. Nah, di umur 63 itu Rasulullah sudah meninggalkan dunia ini. Namun ajaran-ajarannya masih ada, dilanjutkan oleh Abu Bakar, para sahabat dan sebagainya. Sampai pada saat kita pada hari ini. Nah, salah satunya adalah kajian Maulid Nabi ini adalah bagaimana kita melanjutkan risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi. Risalah kenabian itu harus ada dalam diri kita. Bukan berarti kita harus jadi nabi ya. Nah, tapi risalah-risalah Nabi itu harus ada dalam diri kita, sehingga pada hakikatnya adalah ketika risalah-risalah itu kita sampaikan kepada orang, itu juga menjadi nasihat untuk diri kita agar diri kita menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita bersama. Bagaimana seorang pemuda, seorang remaja Islam yang sesungguhnya, yang meniru bagaimana sifat-sifat, bagaimana ibadah Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, dan lain sebagainya. Nah, teruntuk juga pada kaum-kaum perempuan, bagaimana kita melihat bukan tentu kalau cara berpakaian tidak seperti Rasulullah gitu ya. Bagaimana kita melihat bagaimana orang-orang di sisi Rasulullah itu, para sahabiah yang luar biasa. Nah, para bunda-bunda yang luar biasa itu bagaimana menyokong kekuatan-kekuatan Islam walaupun hanya menyiapkan baju berperang Rasulullah, walaupun hanya menyiapkan konsumsi untuk berperang Rasulullah. Nah, mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab, billahi fisabil haq, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Ustadz Galuh. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab, yaitu kepada peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fasilitas raise hand pada Zoom kita pada siang hari ini. Sebelumnya izin bertanya Ustadz, sistem pertanyaan kita apakah ditampung dulu pertanyaannya atau langsung satu pertanyaan langsung dijawab? Bebas, boleh. Mangga. Bar, sertifikat kemana, Bar? Ini.
Boleh bebas pertanyaan kita, boleh ditampung atau boleh satu persatu. Kita sampai jam berapa ya? Sampai lewat 15 menit, Ustadz. 15 lewat 15. Baik. Silakan. Baiklah, karena waktu kita juga terbatas, mungkin kita hanya menerima 2 pertanyaan dulu. Yang pertama dipersilakan kepada Siti Nuraini. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih. Sorry. Saya Siti Nuraini dari IAIN Padang Sidimpuan. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita sebagai pemuda Islam ini tidak terlibat pada perilaku yang tidak sehat, contohnya pada masa sekarang ini. Sekian, saya kembalikan. Kita jawab langsung atau kumpulkan dulu? Boleh langsung jawab aja dulu, Ustadz. Oke. Baik, terima kasih kepada siapa tadi namanya? Siti Nuraini, Ustadz, dari IAIN Padang Sidempuan. Dari IAIN Padang Sidempuan. Nah, bagaimana cara seorang pemuda Islam agar terhindar dari perilaku-perilaku yang buruk ini? Nah, maka yang harus kita ketahui adalah bahwa pertama kita harus mencari lingkungan-lingkungan yang mendukung kita agar semakin taat kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Sehingga ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha, insya Allah perilaku kita tidak jauh dari hal-hal tersebut. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang berteman dengan seorang biji besi, maka dia akan minimal dia mendapatkan bau biji besi tersebut. Barang siapa yang berteman dengan tukang parfum, minimal dia walaupun tidak dapat parfumnya, dia mendapatkan bau dari parfum tersebut. Nah, oleh karena itu, yang harus kita perhatikan adalah kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang perempuan berkumpul dengan orang-orang yang soleha. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan, ada kawan kita yang mengingatkan kita langsung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara kita banyak menghadiri kajian-kajian Islam. Nah, karena hati kita ini ibarat seperti batu. Nah, batu dia ketika dia dikikis oleh air, lama-kelamaan dia akan pecah. Nah, hati kita begitu. Ketika kita terus disirami oleh siraman-siraman qalbu, nasihat yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan lembutkan hati kita. Allah lembutkan hati kita sehingga hati kita mudah tersentuh dengan cepat merespon kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya. Nah, yang keempat adalah banyak-banyak membaca buku. Baik itu buku sirah, bagaimana perjalanan Rasulullah, bagaimana tantangan-tantangan hidup Rasulullah, buku-buku Islam lainnya, dan lain sebagainya. Nah, kita harus banyak membaca buku tersebut. Nah, mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Galuh. Semoga kepada Siti Nuraini mengenai pertanyaan tadi, apakah bisa dipahami ataupun puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ustadz? Baik, terima kasih. Saya cukup puas dengan jawabannya. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Ainun untuk melontarkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ainun Mardiah dari IAIN Padang Sidimpuan.
di sini saya akan bertanya kepada Ustadz Galuh Febrian Putra. Pertanyaan saya, sebagian dari pemuda Islam zaman sekarang itu sudah lebih menurun akan akhlak dan perilakunya. Pertanyaan saya, lantas apakah bisa kita sebagai pemuda zaman sekarang bisa merubah lagi akan akhlak dan adab kita seperti pada zaman Rasulullah SAW? Dan bagaimanakah cara kita menghindari atau tidak mengikuti perubahan gaya zaman sekarang, sehingga kita tetap mengikuti gaya akhlak dan toleransi Rasulullah SAW. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ainun Mardiah. Pertanyaan yang bagus. Apakah kita bisa mengembalikan akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah? Jawabannya bisa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus merubah diri kita dulu. Kita harus menjadi role model bahwa ketika kita berkumpul dengan kawan kita, cerminan kita adalah cerminan Islam. Nah, cerminan kita adalah cerminan pemuda Islam. Baru setelah itu kita menasehati. Nah, maka dalam dakwah itu ada namanya dakwah fardiyah. Jadi dakwah fardiyah itu adalah bagaimana kita mengajak orang face to face, saling menasehati, bukan di depan orang ramai. Nah, tapi bagaimana kita face to face berdua menasihati mereka jika mereka melakukan kesalahan. Nah, yang paling penting adalah ketika kita ingin menanamkan sebuah akhlak di dalam sebuah lingkungan, maka kita harus menjadi orang yang menjadi model tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mencari orang-orang yang satu visi dan misi dengan kita, bagaimana merubah kondisi yang ada pada hari ini. Nah, misalnya di Himatika, apa saja program-programnya, bagaimana pemuda-pemuda Islam ini berakhlak. Nah, ada budaya-budaya yang ditanamkan dalam suatu lingkungan tersebut. Nah, contoh saja di rumah tangga, kita bisa menilai seseorang kalau dia keras, cara berbicaranya kurang sopan, pasti lingkungan rumahnya tidak jauh dari hal-hal seperti itu. Nah, tapi kalau dia lemah lembut, santun, sopan, nah pasti lingkungan rumahnya tidak jauh dari hal-hal tersebut. Nah, maka yang paling terpenting itu adalah edukasi. Nah, yang paling penting itu adalah edukasi. Edukasi ini di mana kita dapatkan? Baik itu di lingkungan keluarga, di kajian-kajian yang kita datangi, dari ustadz-ustadz yang kita dengarkan tausiahnya, Ustadz Abdul Somad misalnya, Ustadz Adi Hidayat, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana mengedukasi orang-orang tersebut? Yang pertama adalah budaya lingkungan tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kita mengedukasi orang-orang tersebut sehingga orang-orang tersebut memang dapat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun yang harus kita pahami adalah ketika kita ingin merubah sesuatu itu, tugas kita itu hanya menyampaikan saja. Menyampaikan dan membuat program-program, misalnya seperti itu. Nah, yang merubah orang tersebut adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang terakhir yang harus kita lakukan adalah setelah dua hal yang tadi sudah kita lakukan, maka kita harus berdoa kepada Allah. Nah, karena doa ini merupakan senjata yang sangat luar biasa. Nah, kita harus berdoa, ya Allah, saya sudah berdakwah kepada fulan, mohon engkau lunakkan hatinya, engkau robah perilakunya, sifatnya, dan juga sifat yang ada pada diriku, ya Allah. Nah, kita harus berdoa, kita harus doakan, karena mana tahu itu kan dengan sifat yang kita lakukan, lalu kesantunan yang kita lakukan pada orang tersebut, nah membuat mereka tersentuh, lalu kita tambah lagi dengan siraman doa kita, membuat mereka lebih tersentuh lagi untuk berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Galuh. Kepada mananya? Baik. Maaf sebelumnya Ustadz. Baik, terima kasih atas
jawaban dari Ustadz kepada saudari Ainun. Apakah bisa dimengerti dan paham atas jawaban yang diberikan oleh Ustadz? Baik, terima kasih kepada Ustadz Galuh. Saya dapat mengerti jawaban dari Ustadz. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, berhubung waktu untuk sesi tanya jawab kita juga sudah selesai, maka dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan tadi, berakhir pula diskusi kita pada siang hari ini. Izinkanlah saya untuk membaca sedikit dari rangkuman pemaparan materi beliau. Kaum muda adalah kunci kemajuan bangsa dan kemajuan Islam. Pemuda merupakan aset bangsa, karena para pemuda masih memiliki pikiran-pikiran yang jernih, ideologi-ideologi yang bersih, dan tenaga yang kuat untuk melakukan perubahan. Kitalah yang akan menjadi pelopor-pelopor dan meneladani serta mencontoh Rasulullah dalam beribadah serta memperjuangkan Islam. Baiklah, sekian yang dapat saya rangkum. Semoga pemaparan materi yang diberikan oleh Ustadz Galuh hari ini dapat memberikan wawasan yang menambah wawasan kita dan juga ilmu pengetahuan, serta menjawab rasa penasaran kita terkait tema kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Galuh. Terima kasih Ustadz telah memaparkan materinya. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dengan baik, kepada tamu undangan, dan juga terkhusus kepada panitia yang telah mengangkat acara ini. Saya Rantiap Nika sebagai moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah acara kita pada hari ini. Saya Titi Hendra selaku MC undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kehilafan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusron. Ayo bareng-bareng.